aja deh. Walaupun Anda ganteng, tiap hari emosional, terus nggak tahu budi pekerti, nggak bisa bergaul, ketiga otaknya miring, siapa yang mau deketin Anda? Ya, contohnya orang gila banyak telanjang di luarnya, siapa yang mau deketin dia? Lihat aja juga kita udah jijik. Kenapa? Penyakit jiwanya. UI, pancaskanda terdiri tubuh, perasaan, pikiran. Keempat ini pencerapan. Pencerapan itu yang dikatakan apa? Aktivitas kita. Aktivitas ini baik, ini tidak baik. Ini aku suka, ini aku tidak suka. Aku benci, aku rindu. Itulah aktivitas yang selalu membeda-bedakan dua kutub, antara suka dan tidak suka, antara aku dan dia. Manusia ini selalu terjebak dua hal, aku dan dharma, sang aku dan dharma. Ya, oleh karena itu saya mengharapkan kalian ini mendalami ini. Yang kelima yaitu kesadaran, gudang kesadaran. Kesadaran mengingat dan kesadaran memori. Banyak orang pelupa karena kesadarannya udah penuh. Contohnya profesor banyak yang pikun. Kenapa? Itu pelajaran duniawi terlalu banyak disimpan di gudang memori dia. Sehingga kayak rumah kita nih, semua tempat library, sampai jalan aja gak bisa. Gimana Anda bisa hidup dengan nyaman? Ajaran duniawi itu dari SD, SMP, SMA, universitas sampai profesor, itu dilihat, didengar, dipilah, dipilih, direkam. Itu semua ajaran yang mudah. Sucikan hati dan pikiran, buang semua pikiran kamu, maka kesadaran agung akan muncul. Ini bedanya pelajaran duniawi sama pendidikan Buddhism. Kalau kita selalu sudah mendengar, melihat, memilah, memilih, merekam terlalu banyak, nggak bisa dia bersihkan, orang itu jatuh sakit. Orang bekerja tidak mau mandi, pasti jatuh sakit kan? Pasti jatuh sakit. Orang yang bekerja, setiap hari ini kita bekerja nih, hati kita, perasaan kita, terus kita punya pikiran kita, memori kita kerja. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan dunia. Pernahkah dibersihkan? Badan aja gak dimandiin 1 hari, apalagi 7 hari, udah kotor banget. Apalagi jiwa kita. Kalian gak mau ninfo, berarti kalian gak mau mandi jiwanya. Lama-lama jiwanya jadi kasar, bau, ya, emosional dan sebagainya. Makanya ajaran Hyang Buddha, kalau Anda bisa duduk bermeditasi, mensunyikan hati dan mengkonsentrasikan pikiran Anda bisa menembus ruang dan waktu. Masa lalu dia tahu, masa sekarang dia tembusin semua, masa yang akan datang apa yang terjadi dia sudah tahu. Karena apa? Dia punya hati sudah terfokus, bisa menembus ruang dan waktu. Dia bisa tahu surga terjadi apa, neraka mendapatkan siksaan apa. Karena apa? Dia sudah menembus ruang dan waktu. Kalau kita, mata kita ini bisa lihat yang di atas, gak bisa lihat yang di bawah. Bisa lihat yang di depan, gak bisa lihat yang di belakang. Oleh karena itu, Willy Fase bilang, kalau kita nih hidup di dunia ini, jangan nuntut 100% sama orang. Nuntut 50% aja udah hoki, udah bagus. Udah bisa sukses lebih dari 50%, udah bagus. Karena apa? Memang kemampuan manusia ini terbatas. Yang muda yang sempurna aja masih dicaci dan dijahati oleh orang lain. Apalagi saya ya, apalagi suku dan yang lain-lainnya.
Ya, karena apa? Apa yang kamu lihat bisa yang di depan, nggak bisa di belakang. Bisa begini, di belakang nggak bisa dilihat. Inilah kondisi manusia. Maka dunia ini selalu ramai antara dukung atau menolak, antara setuju atau menolak. Terus dua kutub yang tidak pernah bisa diselesaikan. Tapi hukumnya, kalau pertemuan itu sudah lewat dari 52%, 51% aja, dia udah menang. Ya, kayak pemilu ya, 51% aja, dia sudah bisa menjabat jadi presiden atau DPR-nya. Yang satu lagi yang dikatakan, kesadaran kita ini, pernahkah kalian membersihkannya? Kalau tidak, saya khawatir kalian ini makin tua, makin cerewet dan pikun. Ya, banyak orang makin tua, makin cerewet dah. Rasa kesepian, rasa gundah gulananya makin lama makin tinggi. Dulu badan sehat, terutama anak muda, kantongnya tipis. Kalau anak muda badannya sehat, karena dia belum cari duit, masih sekolah, badannya sehat, kantongnya tipis, karena semua dikasih orang tua. Setelah dia beranjak dewasa, kantongnya tebal, tanggung jawabnya besar. Karena apa? Punya anak, punya istri. Udah tua, duitnya banyak karena simpanan deposito, tapi tubuhnya banyak sakit. Itulah alamiah ya, kehidupan manusia demikian adanya. Jadi waktu muda Anda sehat-sehat semua ini, pergunakanlah untuk kebaikan. Jangan udah tua baru mau bantu wihara, ntar nyapu aja udah gemeteran. Ya masih muda, makanya jangan selalu berpikir, saya masih muda, mau happy dulu lah. Nanti kalau sudah tua baru cuci dosa. Ya kalau kotorannya bisa dihilangin, mengotori diri sendiri itu bisa dihilangin. Kita mandi aja. Tapi kalau kita mengotori banyak orang, bagaimana kita mandiin orang? 得罪自己啊，可以原谅，可以忏悔；得罪色放啊，是不能忏悔，不同忏悔啊。所以大家要记住。我们不要造业，就是造这个色放的罪业，这个很难忏悔了。你得罪三宝，得罪一切信众，得罪这个诸位法师，这个罪业无量无边。Contohnya pornografi. Kalau kalian senang telanjang, lihat-lihat kaca sendiri, oke lah, bisa kita bertaubat dan menyesal, bisa hilang karma. Tapi kalau kita telanjang, kita direkam dan kasih orang supaya tiap hari lihat kita mabuk dan merindu dengan nafsunya itu, nah orang batinnya jadi kotor. Nah kita harus menanggung dosa 10 penjuru. Kalau kamu makan ekstasi sendirian, oke lah kamu jadi rusak. Tapi kalau kamu penjual, pembuat, itu bagaimana dosanya? Gak bisa kita lenyapkan. Sepang cuy ya. Contohnya kita gosip nih, gosipin suhu lah, gosipin orang. Dari mulut 1 lari ke 10, dari 10 melebar jadi 100, dari 100 melebar sampai 1000, dari 1000 sampai begitu banyak.